Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'd. Ikhwah sekalian, bagi kaum perempuan, bagi kaum wanita, bagi akhwat, ada 4 wanita sepanjang masa yang berhak untuk dijadikan teladan. Kata Rasulullah SAW, 4 wanita ini adalah 4 yang sangat istimewa. Di antaranya yang pertama adalah Asiyah binti Muzahim, yang kedua adalah Maryam binti Imran, yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat, yang terakhir adalah Fatimah binti Muhammad SAW. Dari keempat wanita ini memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki karakter yang unik, di mana Anda, kaum akhwat, bisa meneladani dan juga bisa mengikuti mereka sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Kalau Anda ingin seperti Siti Asiyah binti Muzahim, itu adalah istri seorang yang durhaka. Siapa yang tak kenal dengan Fir'aun? Sebejat dan sedurhaka apapun, maka dia tetap setia dengan sabar mendampingi. Bahkan beliau terus berdoa kepada Allah agar sekalipun dia tidak dekat dengan suaminya pada hidupnya paling dekat di dunia, tapi kelak di akhirat jangan sampai dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau minta dibangunkan rumah bertetanggaan dengan Allah. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunlah untukku sebuah istana di surga nanti dekat denganmu. Tidak pernah diceritakan bahwa Siti Asiyah menggugat cerai sang Fir'aun. Jadi kalau suami Anda ditakdirkan belum taat kepada Allah, belum sebegitu soleh, maka tugas Anda adalah bersabar seperti Siti Asiyah. Kemudian yang kedua adalah Siti Maryam binti Imran, yang namanya lengkap disebutkan di dalam Al-Quran. Ini merupakan isyarat bahwa ketika nama seseorang tokoh ataupun pelaku di dalam Al-Quran disebutkan lengkap, berarti memang kejadian itu tidak akan pernah terulang 2 kali yang seperti Siti Maryam binti Imran. Berbeda dengan ketika Allah menyebutkan yang lainnya dengan nama yang tidak lengkap, atau mungkin dengan lakob, atau juga dengan gelar. Beliau adalah sosok single parent, membesarkan sendiri anaknya tanpa suaminya, karena memang beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melahirkan anak tanpa suami, tetapi ruhnya ditiupkan ke dalam rahimnya. Beliau bersabar, beliau kemudian juga tidak membalas cacian mereka yang membuli beliau, bahkan beliau tidak sampai harus konvensi pers misalkan untuk membela kesucian beliau, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membela kesucian beliau. Ini artinya apa? Ketika Anda dibully, ketika Anda dikomenin, ketika Anda dinyinyirin, maka diam saja, bilang saja sama Allah dan curhatkan saja sama Allah, nanti Allah yang akan membela kesucian Anda. Yang ketiga adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, istri sang kekasih Rasulullah SAW. Beliau adalah tipe ibu rumah tangga yang gak banyak neko-neko, walaupun background beliau adalah seorang pedagang. Tapi kelebihan yang sangat utama sebagaimana pernah disebutkan Rasulullah SAW, sampai membuat istrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian cemburu kepada Siti Khadijah, karena sering disebut-sebut walaupun beliau sedang wafat, karena beliau memberikan keturunan, beliau memberikan harta kekayaan, dan yang paling utama adalah beliau memberikan kepercayaan, memberikan keimanan terhadap suaminya tercinta yang taat kepada Allah. Dan bukan hanya keimanan, bahkan hartanya juga diberikan. Kalau Anda ingin menjadi seperti Khadijah radhiyallahu anha, maka Anda harus menjadi orang yang paling menyayangi suami dan kemudian membiayai seluruh kebutuhan dakwah, kebutuhan dagang, dan juga kebutuhan nafkah seorang suami. Maka itulah sosok Khadijah yang sangat luar biasa, terutama sebagai pedagang sukses yang berhasil mendukung sang suami dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad SAW. Beliau adalah seorang istri yang sabar dalam kehidupan yang serba kekurangan, yang serba miskin dan sederhana, tetapi satu hal, beliau tidak berhenti berzikir, bertasbih agar senantiasa keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
Kalau Anda ditakdirkan menjadi keluarga yang hidupnya pas-pasan, tidak banyak berlebih dan berkekurangan, maka merasa cukuplah dengan doa sebagaimana sang istri Fatimah radhiyallahu anha. Ikutilah salah satu dari keempat wanita teladan sepanjang masa, maka Anda akan menjadi wanita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah satu-satunya sehingga Anda bisa mewakili karakter masing-masingnya, sehingga Anda juga bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam keunikan karakternya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.